Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah nabil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Alhamdulillah Sobat Lentera dimanapun berada yang menyaksikan kembali podcast kita, talkshow kita dengan sekolah yang berbeda. Masya Allah. Alhamdulillah dengan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala kita berkunjung di sebuah sekolah yang juga istimewa. Sekolah masih di Sukaraja ya sekarang. Kalau kemarin kita ke Cibinong, sekarang kita di wilayah Sukaraja. Masya Allah ya. Di sini ada sekolah namanya SMK Putra Pakuan. Sobat Lentera semua. Masya Allah kita akan kupas, kita akan tanya-tanya gurunya. Masya Allah ya, jangan kemana-mana, tetap mengikuti sampai akhir podcast kita. Insya Allah seru nih. Sudah berada di tempat kita, di ruang kita ini, dua guru yang luar biasa. Ya, Insya Allah kita akan kenalan satu persatu. Baik, Alhamdulillah. Kemudian kedua guru ini insya Allah akan memperkenalkan profil sekolahnya dan juga tentang profil dirinya sendiri insya Allah. Oke, Masya Allah. Baik, bersama kita sudah berada di tempat ini dengan Bu Liana, ya, dengan Pak Sam, ya, Pak Syaf ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Silahkan mungkin dari Bu Liana atau Pak Syaf dulu yang bisa memperkenalkan tentang SMK Putra Pakuan ya, sebelum memperkenalkan dirinya sendiri. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sedikit memperkenalkan sekolah kami. Sekolah kami SMK Putra Pakuan Bogor ini di bawah naungan Yayasan Putra Pakuan Bogor. Berdiri tahun 2006. Masya Allah. 2006 dan sekarang sudah angkatan yang ke-14 berarti ya. ke-14 ya. Alhamdulillah umurnya sudah mulai tua ya. Mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di sekolah kami ini. Baik. Kemudian saya sendiri nama Safruddin Hambali. Saya mengajar di sekolah ini dari tahun pertama. Kebetulan dari tahun pertama. Jadi sudah sama-sama tua. Sekolahnya udah tua, sayanya lebih tua dari sekolahnya. Betul ya, mengajar ke ini. Ya, jadi mungkin perjalanannya memang sudah begitu lama ya. Tapi mungkin harapan ke depan ya sekolah kita ini bisa terus mengabdikan diri kepada negara, terutama dalam visi negara kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama karena di kita ini mayoritas adalah penganut agama Islam. Jadi bagaimana sekolah kita ini mengintegritaskan antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Oh, Masya Allah. Ya. Mungkin hal ini nanti kita bahas kemudian ya dalam sesi, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada itu. Ini hanya sekedar perkenalan terlebih dahulu ya Ustaz ya. Baik, Insya Allah. Nanti setelah itu saya berikan waktu kepada rekan saya dulu. Iya. Baik Sobat Lentera, terima kasih ini Bapak Safruddin sudah memperkenalkan sekolah dan juga tadi Pak Safruddin mengajar di mata pelajaran Bahasa Sunda. Bahasa Sunda, Masya Allah ya. Beliau
aktifnya di bahasa Sunda, Masya Allah ya, dekat dengan anak-anak. Yang mudah-mudahan dari bahasa Sunda ini ya lebih dekat ya dengan profesionalitas, mungkin dekat dengan Islam itu sendiri, ya kan? Insya Allah ya. Wasilahnya kan bermacam-macam. Baik, silahkan Bu, silahkan memperkenalkan diri ini. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah diundang dalam acara podcast ini dalam Tera Institute ya. Betul. Nama saya adalah Liana Maulina. Sama saya juga alhamdulillah sudah ikut menjalankan amanah untuk mencerdaskan anak bangsa dan ikut mendidik dari tahun pertama SMK. Iya. Saya dari tahun pertama SMK. Kalau Pak Syaf dari pertama yayasan mendirikan. Masya Allah. Kalau saya dari SMK belum ada lulusan, tapi saya sudah mengajar di sini. Alhamdulillah sampai saat ini masih dipercayakan amanahnya untuk mendidik dan ikut membimbing anak-anak yang dititipkan di SMK Putra Pakuan. Kebetulan kalau saya mengajar dari tahun pertama matematika, ya. Walaupun mungkin kalau kuliah tidak matematika, tapi memang hobi dan passionnya di matematika gitu. Ya, gitu. Mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Syafruddin Hambali, memang kita walaupun sekolah umum mayoritas siswa adalah Islam, tetapi tidak menutup kemungkinan ada yang non Muslim juga mengambil pendidikan di sini. Tidak menutup kemungkinan. Tetapi kalau misalnya untuk sehari-hari, kemudian mengenai kurikulum, mengenai pembelajaran, semuanya kita terbuka gitu. Tidak ada batasan. Ada agama Hindu, ada agama Buddha, Katolik. Siapa saja yang mau belajar di SMK Putra Pakuan. Luar biasa ya. Iya. Jadi itulah yang menjadi mungkin tetap dari yayasan juga ya Pak ya. Kita tidak pernah menutup, membeda-bedakan siapapun yang mau belajar, menuntut ilmu di sini. Kami dengan tangan terbuka ikut menerima gitu. Masya Allah. Mungkin itu dulu perkenalannya Pak Rendra. Alhamdulillah ya. Masya Allah, alhamdulillah Sobat Lentera Institute yang menyaksikan podcast kita kali ini. Ada guru bahasa Sunda dan juga ada guru matematika bersama kita ya. Kita akan coba bagaimana peran dari kedua guru ini dalam menyemai cita-cita, ya kan? Karena judul podcast kita itu tentang cita-cita, ya kan? Cita-cita seorang guru yang inspiratif, gitu ya. Ya, di sekolah SMK atau sekolah kejuruan, tapi dari sudut pandang Islam. Nah, kenapa kita harus pakai sudut pandang Islam? Nah, mungkin nanti bisa kita gali nih. Nah, bisa nggak kita gali dari guru matematika ya, karena inspiratif itu dari manapun Bu, insya Allah ya. Baik, pertanyaan pertama mungkin kita bisa tanyakan ke Pak Syafruddin. Nah, Pak Syafruddin, ini kan cita-cita nih, bagaimana cita-cita ini dapat membentuk karir ya bagi para siswa atau para insan pendidik peserta didik kita itu dari seorang guru yang inspiratif gitu Pak ya, masukkan juga konteks-konteks Islamnya, bagaimana cara membentuknya? Ya, terima kasih, ini pertanyaan yang sangat luar biasa, terutama bagi kita semua sih, bagi kita semua, terutama bagi saya di awal memang terus terang saja saya ada basic di ilmu agama. Masya Allah. Cuman kebetulan karena diberikan tugas materi yang berbeda, tapi saya juga di situ tidak mengabaikan nilai-nilai Islam karena memang dalam diri saya juga ada basic tentang ilmu agama. Pernah terpikir di pikiran saya, seandainya ini angan-angan saya di awal dulu ketika saya ngajar di sini, karena saya punya basic di agama, cuman karena materi berbeda itu tidak menjadi masalah bagi saya, Ustaz. Betul. Yang penting nilai agama itu masuk ya. Di awal sejarah sekolah kita ini, yang saya ingat ini ya, betul. Dulu anak-anak sholat Jumat itu tidak di dalam sekolah. Di masjid? Masih di luar, di masing-masing. Kalau giliran hari Jumat, mereka kemana aja lah pokoknya nyari masjid masing-masing.
walaupun tujuannya mungkin ada yang tidak ke masjid. Iya. Ya, resiko itu. Pengawalan ya. Iya. Kemudian setelah itu terpikir oleh saya kalau begitu kita harus berusaha menyiapkan sarana untuk lebih konsentrasi lagi di dalam untuk membina anak-anak dalam hal sholat Jumat itu di awal. Akhirnya alhamdulillah berkat kerjasama dengan teman-teman guru yang lain, anak-anak bisa menunaikan sholat Jumat di dalam Lingkungan sekolah. Bahkan itu pun ada dukungan dari pihak yayasan Alhamdulillah. menyiapkan sarana dan prasarana untuk hal Masya tersebut. Allah. Ya, alhamdulillah. Sampai saat ini masih berjalan baik. Yang kedua, untuk menanamkan nilai-nilai Islam di sekolah kita ini, jadi ada waktu-waktu khusus, terutama dalam pelaksanaan sholat wajib, ya. Jadi anak-anak kita konsentrasikan ketika proses belajar dari jam sekian sampai jam sekian. Ketika masuk waktu sholat zuhur ya, terutama sholat zuhur karena kita ada di sini semua, maka mereka diwajibkan harus semuanya untuk segera menunaikan sholat zuhur berjamaah. Berjamaah semua ya. Iya, alhamdulillah berkat kerjasama kita dengan guru-guru yang lain, dengan pihak yayasan juga menyediakan tempat khusus sehingga hal itu bisa kita lakukan bersama-sama dengan baik. Alhamdulillah sampai saat ini sholat zuhur berjamaah itu intens sampai ditambah lagi ada waktu sholat duha ya. Sholat duha juga. Sholat duha ketika mereka datang sebelum pembelajaran itu mereka diwajibkan untuk bersama-sama melaksanakan sholat duha. Sholat duha, masya Allah. Saja yang bersamaan, tapi pelaksanaan masing-masing kalau yang sunnah. Baik. Demikian Sobat Lentera ya, Bapak Sapurdin sudah menyampaikan dari sisi ibadah, gitu kan? Dari sisi ibadah, fikih, sholatnya. Nah ini mungkin dari Bu Liana dari sisi yang lain mungkin, mungkin dari sisi akhlaknya mungkin ya, atau dari sisi yang lain. Kalau dari saya ini berkaitan tadi pertanyaan Ustadz, cita-cita membentuk ya karir. Saya sharing dari alumni ya Pak ya. Ustadz apa Bapak saya manggilnya ya? Bebas Kakak ya? juga boleh. Jadi gini, ada alumni dari angkatan kedua. Dari angkatan kedua, saya sebut namanya ya, itu kalau tidak, tapi saya hanya nama panggilan, lupa nama lengkapnya, Dwi, Masya Allah. Alhamdulillah memang waktu sekolah, dia ini adalah teman debat saya. Wah luar biasa ya, anak murid sama bu guru nih. Iya, siap. Jadi kalau di kelas itu debat, saya senang justru anak yang seperti itu. Jadi kalau ada yang soal yang harus salah ya dia, Bu ini harusnya begini deh Bu, ini harusnya gitu. Jadi saya justru malah lebih senang yang seperti itu ya, aktif gitu, debat. Jadi, tapi kalau misalnya dia salah pun saya sebagai guru harusnya begini caranya gitu. Dan ketika lulus Dwi ini tidak langsung kuliah, kerja dulu. Dan yang memberi kabar sangat bahagianya ketika beberapa tahun setelah lulus dia menyampaikan, Ibu saya kuliah matematik, saya mau seperti Bu Liana. Wah, itu Masya Allah ya. Gimana ya Ustadz, jadi seakan-akan siraman sangat luar biasa. Kita tidak mengharapkan apa-apa dari anak murid itu, tidak mengharapkan rupiah, tapi dengan berita saya mau jadi guru matematik seperti Bu Liana, cara mengajarnya dulu saya ingin memberikan ilmu, itu sangat luar biasa. Masya Allah, Sobat Lentera, Masya Allah. Dan alhamdulillah sudah menjadi guru dan kebetulan bahkan lebih dari saya sudah menjadi kurikulum sekarang. Masya Allah ya. Di sekolah alam di Depok. Alhamdulillah. Itu sangat luar biasa bagi saya pribadi yang sudah meluluskan, sudah ikut andil dalam mendidik calon guru dan sekarang sudah menjadi kurikulum. Ya Allah kayaknya pendidik juga gitu. Rasanya itu sangat luar biasa, tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Luar biasa ya. Jadi ikut menemani perjalanan hidup dari mulai dia belajar, ketika kuliah pun ikut sharing juga, Bu Liana ini bagaimana caranya gitu. Sampai masih silaturahmi ke rumah, kita juga masih debat dengan soal-soal kuliahnya gitu. Dan sampai dia
sudah mulai menjadi tenaga pendidik di sekolah alam pun masih suka sharing, Mbak. Sharing, Dan betul. sampai alhamdulillah dia memberikan kabar, Bu, saya diangkat menjadi kurikulum. Masya Allah, itu sangat luar biasa itu Bahagia sekali, beritanya ya. itu ya. Jadi itulah yang kegembiraan seorang guru, Betul. tenaga pendidik kami itu tidak bisa diungkapkan, benar. Masya Allah. Luar biasa, Masya Allah. SMK Putra Pakuan Sukaraja Bogor ya. Silahkan di googling ya pemirsa Lentera semua ya. Di sini ada guru inspiratif sekali buat bahkan ya tadi ya, walaupun sudah alumnus masih juga sharing-sharing gitu ya. Masya Allah. Silahkan berkunjung, kita bisa ngobrol-ngobrol nanti ya dengan guru-guru di sini. Baik, mungkin itu dari bagaimana cita-cita itu bisa membentuk karir ya, bahkan kemudian bisa saling kalau dengan guru itu kan sama seperti orang tua ya, Masya Allah ya. Baik, bagaimana nih Pak Safrudin kalau kita ganti pertanyaan yang baru nih, mengintegrasikan ya, bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai Islam ini dalam proses pembelajaran kalau sekarang itu apalagi di pembelajaran sekolah kejuruan. Ini masuknya bagaimana nih? Tadi kan guru bahasa Sunda, kemudian guru matematika. Nah, itu bagaimana nih kira-kira integrasinya ke dalam nilai-nilai Islam? Karena mungkin ada juga nih akhlak-akhlak atau mungkin visi-visi yang lain bisa kita bentuk tuh di dalam proses pembelajaran. Dan tentunya untuk menggapai cita-cita mereka. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Jadi untuk integrasikan antara pendidikan kejuruan dan pendidikan yang sifatnya keagamaan itu agama Islam ini. Bahkan saya pribadi ini kadang oleh anak-anak sampai dibilang, Pak, kalau ngajar itu jangan ceramah wae katanya. Gitu. Jangan ceramah wae. Gitu. Sebetulnya saya bukan ceramah wae, artinya anak-anak itu sampai bukan mengkutus, artinya membuat saya itu sosok yang sering memberikan ceramah gitu. Maksud saya sebetulnya pertama saya memberikan pemahaman kepada mereka bahwasanya tujuan daripada kita menuntut ilmu itu seperti saya sampaikan bahwa sejarah bagaimana kita diwajibkan menuntut ilmu itu dari mana dulu. Betul, Pak. Saya teringat sebuah ayat Quran itu bahwasanya sanad menuntut ilmu itu dari zaman Rasulullah ketika itu, karena zamannya emang zaman penyebaran Islam, zaman perang dan lain sebagainya. Saya bilang, kenapa kita ini diwajibkan menuntut ilmu? Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin dan muslimatin. Itu silsilahnya seperti apa? Dulu ketika zaman Rasulullah, kata saya kepada anak-anak, kalau ada warga yang tidak diikutkan perang, mereka marah. Artinya mereka semuanya pengen ikut perang bersama Rasul dalam penyebaran agama Islam. Kata saya kepada mereka, ini sejarah. Tapi setelah itu turunlah ayat itu bahwa wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah gitu ya. Kenapa kalian semuanya harus pergi semuanya ke medan perang? Kenapa tidak ada di antara kalian yang mau menuntut ilmu sehingga di kemudian hari bisa memberikan arahan kepada warganya masing-masing? Itulah kata saya sejarah bagaimana kita diwajibkan menuntut ilmu. Jadi bukan hanya menuntut ilmu kata saya. Jadi dasarnya itu kita wajib menuntut ilmu itu awalnya. Jadi kita diberikan beban bahwa ilmu apapun yang kita pelajari dasarnya itu adalah untuk memberikan peringatan atau manfaat kepada yang lain, kepada umat atau kepada masyarakat. Masyarakat. Masya Allah. Itu yang selalu saya sampaikan kepada anak-anak, sehingga dalam diri mereka itu diharapkan ada beban tanggung jawab apapun ilmu yang mereka dapat, apakah ilmu teknik, mesin lah, di SMK kan ada ilmu mesin ya, teknik mesin, teknik komputer dan lain-lain.
dasarnya adalah itu, Baik. untuk memberi arahan manfaat kepada orang lain. Karena sebaik-baik orang itu menurut saya adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Itu yang selalu Masya saya Allah. bilang, tanamkan kepada Iya. mereka, Ustaz. Jadi tidak hanya konten mata pelajaran Sunda saja Ya, Pak ya, ya. karena Saya bagian selalu dari mengisi- sirah pun ada ya. mengisikan waktu Sirah, lah sebagian Masya Allah. Baik. memberi pemahaman itu. Terima kasih Pak Safrudin ya, Masya Allah. Jadi anak-anak di Putra Pakuan juga sangat luar biasa ya mendapatkan sisinya bahasa Sunda ya yang lemes ya, bahasa Sunda yang lemes ya, juga konten sirah ya. Bagaimana sirah ini juga dapat memberikan cita-cita yang luar biasa bagi generasi sekarang ya. Apalagi Rasulullah dari orang yang tidak punya orang tua hingga bisa menjadi seorang pemimpin yang luar biasa ya, Masya Allah. Dari Bu Liana bagaimana Bu? Dari guru matematika kita ya, SMK Putra Pakuan. Ya, mungkin kalau dari saya dengan pengetahuan agama yang minim ya, hanya sharing saja ya Pak Ustadz ya. Okay. Bonding ya. Iya, kita sharing gitu ya. Sebenarnya ada satu dulu pengalaman saya mengajar anak teknik, di mana ada situasi dari keluarga anak ini adalah ayahnya seorang wirausaha atau swasta yang pedagang lah ya, pedagang dan orang ibunya masih bekerja sebagai buruh harian lepas gitu. Dengan kondisi yang kurang harmonis, kebetulan berdampak pada siswa tersebut. Tetapi pada tahun terakhir saya menjadi wali kelasnya gitu, alhamdulillah saya bisa istilahnya mengajak kembali anak tersebut untuk berdamai dengan keadaan di mana yang tadinya benci bahkan kepada orang tua gitu, alhamdulillah gitu, dengan kita bimbing dengan guru agama, kemudian juga kita bantu sharing juga, dari dia masa sekolah dia sudah memiliki penghasilan yang luar biasa ya. Dan memberikan kabar bahwa saya punya tekad untuk membahagiakan ibu saya, itu yang sangat luar biasa ya. Karena memang sudah ada ibu gitu. Betul. Jadi dasar itu juga yang saya tanamkan kepada anak tersebut. Dan alhamdulillahnya ya itulah yang tadi, saya tidak punya ilmu agama yang tinggi, tapi saya hanya bisa sharing. Wah, luar biasa. Itu salah satu birrul walidain. Iya, saya hanya bisa sharing gitu. Jadi ketika kita bisa memberikan arahan yang lebih baik dan hasilnya pun kita bisa lihat, dan itu sangat luar biasa. Betul, Bu. Jadi jangan sampai mohon maaf ya, sejelek-jeleknya orang tua gitu kan ya, kita tetap sebagai anak harus ya menghormati, betul. Menghormati dan berbakti gitu. Dan bahkan makanya ketika itu saya, mohon maaf ya Pak Ustadz, kita HP-nya ya cuma 1 jutaan lah ya. Dia sekolah bisa beli HP yang 10 juta Pak Ustadz. Dari hasil jerih payah dia berusaha di luar bidang saat ini dia sekolah. Masya Allah. Jadi dia memiliki hobi di luar pembelajaran, dan itu alhamdulillahnya saya bilang ketika dari kelas 11 ke kelas 12, oke, kamu sudah punya uang. Mandiri. Bisa beli sesuka kamu apa. Bahkan gaji kamu bisa bukan gaji, honor yang bisa kamu hasilkan tiap bulan lebih besar dari saya gitu, lebih besar dari orang tua kamu. Sekarang kamu pilih, mau mencari mudorotnya dari Allah atau mencari berkahnya. Nah, betul. Apakah kamu sudah membahagiakan orang tua kamu? Apakah kamu hanya untuk kesenangan dunia saja? Betul, Masya Allah. Tahu kamu cukup sampai di sini karena kamu udah ngerasa ya udah punya uang. Gitu. Jadi udah nggak usah sekolah lah. Baik, gitu. Masya Allah. Luar biasa Bu Liana. Jadi ya itu, jadi makanya saya bilang saya nggak bisa mungkin berbagi ilmu. Saya terus terang agama mungkin yang sangat minim sekali ya Pak Ustadz. Tapi saya hanya bisa membimbing anak menuju ke yang lebih baik lagi. Dari sikap dan perilakunya ya. Betul. Jadi
ya kebetulan ini laki-laki, Hmm. kamu calon imam nanti di keluarga kamu, Hmm. kamu yang akan membimbing, walau bagaimanapun nanti ibu kamu adalah tanggung jawab Iya, kamu, betul gitu. sekali. Kebetulan anak satu-satunya. Hmm. Jadi ketika dia sudah lulus pun, ya itu kembali lagi ketika dia sudah bisa memberikan apa yang menjadi nilai positif, saya rasanya sangat luar biasa. Apa yang kita tanamkan di sekolah ini berhasil, itu sangat luar biasa. Masya Allah. Perasaan kami itu. Jadi Betul. bukan dalam nominal uang, bukan berupa hadiah apapun, tapi dengan kesuksesan mereka pun apa yang kita tanamkan berhasil dan membuat mereka juga sukses. Itu sangat luar biasa. Masya Allah. Luar biasa ya. Ini guru inspiratif dari SMK Putar Pakuan sekali lagi nih ya, sahabat Antera. Bagaimana mereka berdua ini, Bu Guru berdua ini, dan Bapak Guru juga dapat memberikan inspirasi bagi peserta didiknya, gitu kan ya, hingga sukses berkarir di luar sana, mandiri dan tidak lupa. Kita hanya di sini saja, tapi mereka yang sangat lebih sukses dari kita. Bahkan yang lebih penting adalah birrul walidain, dan juga tadi ya, ilmu kepemimpinan dari Rasulullah dan ilmu tentang Islam itu sendiri dari walaupun mata pelajarannya itu bukan dari konten-konten Islam. Inilah yang sangat diperlukan oleh lingkungan kependidikan Indonesia sekarang ini. Jadi tidak hanya baku dengan RPP, dengan silabus dan sebagainya, tapi masuk juga nilai-nilai akhlak ya dan dakwah seperti itu, Pak ya. Masya Allah. Bosen kali ya Pak Ustadz kalau misalnya setiap saat saya masuk, ya Buliana lagi ngitung lagi dong, gitu ya, pasap lagi yang masuk, ya ceramah lagi dong, bahasa Sunda, kita mesti siapin bahasa kamus kayaknya, bahasa Sunda gitu. Jadi dalam keseharian kami mengajar pun kami akan harus bisa membaca situasi kelas juga. Kalau memang gaya belajar, jadi bukan harus textbook gitu ya. Jadi ketika memang melihat situasi di kelas, anak-anak sudah kayaknya kita masuk kok nggak semangat ya, gitu. Harus ice breaking dulu kayaknya. Iya, ice breaking dulu gitu kan. Kok anak-anak semuanya pada kemeja semua ya, tidak ada yang tegap ya gitu. Jadi mungkin ya sudah, kadang saya seperti itu Pak Ustadz. Saya udah siap bawa map, bawa buku. Assalamualaikum, masuk ke kelas, kenapa pada senderan di meja semua ya gitu. Jadi mungkin itulah waktunya saya tutup buku, saya tutup pelajaran, kita sharing. Betul, Masya Allah ya. Kita bisa tangkap ya, sahabat Lentera Institute yang menyaksikan podcast kita, masih standby ya di podcast kita. Jangan kemana-mana. Ada satu pertanyaan lagi terakhir. Terakhir ya. Setelah itu kita akan coba. Nah silahkan, apakah akan dijawab oleh Bu Liana atau oleh Bapak Safrudin? Bagaimana tantangan dan hambatan di dunia pendidikan kalau sekarang? Kalau tadi kita bicara tentang SMK Putra Pakuan nih. Nah kalau sekarang kita lebih ke nasional lagi, ya kan? Bagaimana tantangan dunia pendidikan dan hambatannya, ya, bahwa guru-guru di luar sana itu punya yang sedang bersemangat membimbing anak-anak mereka ya di sekolah itu untuk mencapai cita-cita mereka. Nah, tapi tidak lupa dari aspek nilai-nilai perspektif Islam. Nah, ini lebih nasional lagi nih Pak. Kita berangkat lagi ke luar SMK. Silakan Pak, mungkin dari Bapak atau dari Ibu boleh. Nah, dari Bapak dulu boleh. Silakan. Sebagai guru Indonesia ya. Tantangan dan hambatan. Kalau dalam istilah itu berani berbuat, berani bertanggung jawab. Tidak akan ada asap kalau tidak ada api gitu ya. Banyak istilah-istilah yang berkenaan dengan masalah itu. Artinya dalam proses itu selalu ada hambatan atau resiko ya. Betul. Resiko itu kan terbagi beberapa tingkatan. Ada yang disebut high risk ya. Resiko tinggi, beresiko tinggi, atau hambatannya tinggi, atau yang menengah dan rendah. Nah, di pendidikan kita ini, terutama internal kita aja, kita nggak bisa bicara skupnya terlalu luas ke masalah nasional. Jadi di dalam internal kita ini juga itu pun banyak, kalau dibilang nggak ada nggak mungkin ya, yang pastinya hambatan-hambatan itu selalu ada. Terutama dalam hal merubah
Tingkah laku apa? ya karakter lah Karakter istilahnya. ya. Karena kan seperti misi pendidikan kita itu kan pendidikan yang berkarakter, artinya membentuk perilaku anak yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik. Itu tujuan utamanya sebetulnya. Dalam prosesnya ya tidak lepas dari masalah hambatan. Contoh begini, ada siswa yang memang dia punya latar belakang keluarga yang tertib di rumahnya, Ustaz. Jadi itulah karakter mereka di sana, di rumahnya seperti itu. Pembentukan watak mereka di rumahnya seperti itu karena biasa tertib. Itu kalau mereka di sekolah itu kelihatan. Artinya mereka juga tertib. Apik gitu. ya. Apik lah gitu ya. Tata cara bicaranya, tata hormat kepada guru, kepada orang tuanya itu karena memang mereka terbiasa di lingkungan mereka di rumah. Nah, cuman jangan salah juga, ada juga yang memang kebetulan ya kita tidak menyalahkan mereka. Yang kebetulan lingkungan mereka di rumah seperti tadi kasus tadi gitu ya. Ada keluarganya yang broken home lah, broken atau apa gitu. Dengan permasalahan-permasalahan internal keluarga mereka di sana, ketika mereka ke sekolah itu pun terbawa-bawa ke sekolah. Permasalahan di rumah lah, di rumah tangganya gitu ya. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita. Artinya di sekolah ini anak-anak tidak semuanya baik dan tidak semuanya buruk. Gitu. Artinya bervariasi. Itulah tantangan kita sebagai guru mungkin diantaranya ya bagaimana cara kita mencari solusi dalam hal ini. Maka di kita dibentuklah nanti ada bagian konseling gitu ya, untuk memproses mereka-mereka yang memang memerlukan hal tersebut untuk bimbingan gitu. Ya mungkin diantaranya hambatan itu merubah karakter mereka yang awal yang kebetulan memang kurang baik ya. Walaupun itu memang sudah jadi kewajiban kita. Artinya di samping dia sebagai hambatan atau tantangan, ya itulah emang kewajiban kita sebagai memberikan solusi ya. Memberikan solusi. Membimbing mencapai cita-cita mereka. Baik. Betul. Terima kasih Pak. Terima kasih alhamdulillah. Silahkan Bu Liana ditanggapi kembali ya pertanyaan tadi. Tantangan dan hambatan ya Pak Ustadz ya. Dalam membimbing generasi kita ini mencapai cita-cita mereka. Kalau dalam dunia pendidikan ini saya rasa hambatan dengan tantangan memang tipis juga. Dan memang dari apa yang Pak Syafruddin Hambali tadi katakan, memang dalam dunia pendidikan itu tidak bisa berdiri sendiri. Siswa tidak berdiri sendiri, guru juga tidak bisa berdiri sendiri, kepala sekolah tidak bisa berdiri sendiri. Semua keberhasilan pendidikan ini tidak luput dari peran keluarga, lingkungan, siswa itu sendiri, dan juga tenaga kami sebagai pendidik gitu. Jadi kalau semua faktor ini tidak sinkron, tidak saling kerjasama, nggak akan berhasil pendidikan di sini. Jadi walaupun sebagus-bagusnya sekolah itu anak itu sekolah misalnya gitu Pak, tapi dari lingkungan keluarga, lingkungan temannya tidak mendukung, tidak akan mendukung hasil siswa tersebut dari sekolah lulusan terbaik akan baik juga. Nah, betul. Masya Allah. Jadi memang faktor ini tidak bisa berpisah, harus satu. Masya Allah. Kesatuan semuanya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan anak tersebut sendiri. Oh itu mah anaknya aja yang nggak bisa. Oh itu mah gurunya aja kali yang nggak bisa ngajar. Nggak bisa gitu Pak Ustadz. Jadi memang tadi yang Pak Safna, kalau memang dari basic dasarnya si anak ini dari keluarga sudah tidak ada penekanan dalam agama Islam, dia harus sholat. Kenapa harus sholat? Bahkan ada Pak Ustadz yang bertanya sama saya, emang kenapa sih Bu kita harus sholat? Sampai saya ditanya seperti itu. Iya, kenapa kita harus sholat? Gitu. Saya tanya, kamu sholat nggak? Enggak.
Saya sholat kalau bulan puasa aja. Masya Allah. Ya. Sampai ada anak yang Iya. seperti itu. Hambatannya ya. Hambatannya seperti Seperti karena memang dari pihak keluarganya tidak ada basic yang mendasari anak ini gitu. Jadi makanya kalau kita sudah diberikan hasil yang saat ini, sedangkan memang kita tahu pendidikan pertama adalah ibu kandung. Betul. Orang Cara tua, mengajar pertama adalah ibu dan ayah kandung. Bagaimana ini mau dibawa anak tersebut, Iya, bibit karakternya itu semua dari awal dari rumah. betul. Kalau memang sudah tidak ada basic agama yang ditanamkan, mau sekeras apapun kami sebagai tenaga pendidik, kepala sekolah menerapkan semua Iya. sistem harus sholat. Kita sholat duha bersama, sholat zuhur berjamaah, sholat Jumat. Tidak akan ada hasil. Betul. Kolaborasi berarti Bu ya. Kolaborasi, Kolaborasi. semuanya harus saling bekerja sama. Baik. Mungkin ini satu lagi hambatan. Masih ada orang tua, saya tidak menyalahkan ya, sekali lagi nih Ama, memang sudah ada pemikiran zaman sekarang, Iya. katanya yang generasi Z. Betul. Secara Sekolah umum ya. dijadikan tempat penitipan anak. Masya Allah. Jadi daycare ya. Jadi ya udah, saya bayar, saya titipkan anak saya harus pinter. Nggak bisa gitu kan Nggak Pak bisa. Ustadz? Kayak laundry ya. Iya. Jangan ya. Masya Jadi Allah, mungkin ya ada, saya bilang ada sebagian orang yang seperti itu. Bahkan mungkin sampai selama 3 tahun anak ini sekolah, dia tidak akan pernah bertemu dengan guru-gurunya di sekolah. Betul. Karena dia pikir saya sudah bayar, Betul. saya sudah menitipkan anak saya, yang penting anak saya lulus. Betul. Ya karena Tanpa adanya komunikasi. betul sekali. Partisipasi dan keterlibatan ya. Betul. Betul saya. Jadi, Jadi, betul. penting sekali itu Betul. keterlibatan orang tua, kita komunikasi bagaimana anak itu di sekolah, bagaimana anak itu di rumah. Kita kan sebenarnya Iya. harusnya bekerja sama. Iya, betul sekali. Masya Jadi, Allah. Ya, gitu. luar biasa ya. Cukup Bu Liana, Pak Saprudin, luar biasa. Dari 3 pertanyaan saja sudah luar biasa. Insya Allah kita akan sambung lagi di masa yang akan datang insya Allah ya. Silaturahmi kembali insya Allah. Ya, mohon maaf mungkin Pak Ustadz ya. Jadi kalau mungkin ada benarnya mungkin kita bisa ambil. Insya Allah. Kalau ya. yang mungkin kesalahannya ya saya Insya hanya Allah. minim ilmu agama, saya mohon Masya maaf Allah. sekali gitu ya. Lagi pula ini bukan tentang agama sebenarnya. Ya, jadi Iya. makanya kita hanya Allah. sharing Sharing saja, saja. yang positif mangga silakan Insya boleh Allah. diambil, Alhamdulillah. kita ditiru, tapi kalau yang memang sekiranya ya mungkin memang dari kebodohan kami sendiri Insya gitu Allah. Pak Ustadz. Baik, demikian Sobat Lentera Institute yang masih menyaksikan podcast kita. Insya Allah kita akan coba gali lagi di kemudian hari di SMK Putar Pakuan maupun di SMK yang lain, Sukaraja maupun Cibinong. Insya Allah program dari Lentera Institute adalah bagaimana guru-guru itu bisa berkarya, bisa menulis, ya, bagaimana mereka menjadi guru inspiratif di sekolah masing-masing. Lentera Institute akan membuka slot per bab ya dalam membuat book chapter ya, book chapter karya ilmiah dan bisa mendapatkan sertifikat kepenulisan dan juga akan kita terbitkan ber-ISBN insyaallah. Demikian podcast kita kali ini. Masya Allah, Sobat Lentera Institute, jangan kemana-mana, nantikan podcast kita di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.